Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Wahyutami dengan NIM 2004-2002. Saya berasal dari program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang landasan penyelenggaraan administrasi negara Indonesia, yang mana materi ini merupakan materi dari mata kuliah Sistem Administrasi Negara dengan seksi 0107 yang dibimbing oleh Ibu Yulia Hanuselina. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan landasan penyelenggaraan administrasi negara Indonesia. Setiap negara, baik negara itu besar maupun kecil, pasti memiliki sistem administrasi negaranya sendiri yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari masing-masing negara tersebut. Di Indonesia sendiri, landasan penyelenggaraan administrasi negara ada 4, yaitu landasan ideal, landasan konstitusional, landasan operasional, dan landasan kebijakan lain. Landasan ideal bagi penyelenggara administrasi negara Indonesia adalah identik dengan Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa, sebagaimana yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, maka Pancasila menjadi ideologi negara. Artinya, Pancasila merupakan etika sosial, yaitu seperangkat nilai yang secara terpadu harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Karena itu, Pancasila merupakan dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1945, Pancasila merupakan satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, sistem administrasi negara yang dikembangkan di Indonesia harus merupakan penjabaran dan pengamalan dari kelima sila Pancasila secara bulat dan utuh. Yang kedua, landasan konstitusional. Landasan konstitusional bagi penyelenggaraan administrasi negara adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang merupakan perwujudan dari tujuan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta sumber cita-cita hukum dan cita-cita moral, sekaligus dasar dan sumber hukum dari batang tubuhnya. Batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Batang tubuh tersebut secara garis besar berisi pasal-pasal yang mengatur tentang sistem pemerintahan negara, mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 25. Yang kedua, berisi pasal-pasal yang mengatur tentang hubungan antara warga negara dengan negara, agama, pertahanan negara, kesejahteraan sosial, dan lain-lain. Itu terdapat pada pasal 26 sampai dengan pasal 37. Dan yang ketiga berisi 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan.
Landasan operasional sistem administrasi negara adalah garis-garis besar haluan negara yang disingkat dengan GBHN, yang merupakan haluan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang dahulunya ditetapkan oleh MPR. Yang kedua, pola umum pembangunan nasional, yaitu merupakan rangkaian program-program pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu yang berlangsung secara terus-menerus. Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan dan kebudayaan, di bidang agama, teknologi, di bidang hukum, bidang politik, dan di bidang pertahanan keamanan. Keberhasilan pembangunan nasional sebagai wujud pengamalan Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat, sikap mental, dan tekad semangat. Yang keempat, landasan kebijakan lain. Landasan ini pada umumnya tertulis, ada juga yang tidak tertulis, berupa peraturan perundang-undangan dan yang tidak berbentuk perundang-undangan. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.